Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji UKIN, perkenalkan, saya Agus Andrian Naufal Riza. Saya mahasiswa LPTK YIN Kediri. Nomor peserta saya 3517 38001 303 dengan nomor induk mahasiswa 222090005. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi nikmat bekerja keras dan tanggung jawab. Praktik pembelajaran saya laksanakan pada tanggal 12 Januari 2023. Materi nikmat kerja keras dan tanggung jawab menggunakan metode discovery learning dan dilaksanakan secara luring. Terima kasih dan selamat menyaksikan video saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu bertatap muka dalam kelas yang penuh berkah ini. Ya. Sebelum saya nanti mengecek kehadiran, saya kepingin kalian tengok ke kanan ke kiri dulu. Tengok kanan kiri kalian dulu. Lihat atas, bawah ya. Oh enggak perlu atas, lihat. Ada sampah enggak? Kalau ada sampah silakan diambil dulu. Silakan diambil dulu kalau ada sampah. Silakan diambil dulu. Oke, simpan dulu. Dan juga tolong yang di atas meja hanya ada alat tulis dan juga buku pelajaran. Selain itu dimasukkan di laci. Untuk mengecek kehadiran saya ingin tanya apakah ada yang tidak hadir? Hadir. Semua hadir? Hadir. Oke, terima kasih ya. Anak-anak sekalian, sebelum dimulai pelajarannya kita awali dulu dengan berdoa. Saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum memulai pelajaran di pagi hari ini, mari kita membaca doa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada ketua kelas. Anak-anak sekalian, kita masuk ke bab yang baru ya. Namun sebelum itu saya ingin memperkenalkan dulu
kompetensi dasar pada bab ini. Yang pertama, menganalisis dan mengevaluasi perilaku bekerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Dari kompetensi dasar itu indikator apa yang ingin kita capai? Yang pertama, indikatornya yaitu kalian nanti dapat mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan bekerja keras dan tanggung jawab. Ya, jadi dalilnya apa saja nanti saya harapkan kalian setelah belajar di kelas ini kalian nanti bisa menemukan dalil-dalilnya. Yang kedua yaitu mengaitkan antara bekerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini tidak hanya sekedar pelajaran, tapi juga kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya apa sih kita belajar materi bekerja keras ini? Tujuan yang pertama, nanti kalian akan berdiskusi. Diskusi apa? Nanti kalian lihat dalil-dalilnya apa saja, ya, supaya kalian tahu. Ini sebagai pengetahuan bahwa Islam bukan hanya urusan akhirat, tapi dunia pun juga diperhatikan. Nanti kalian diskusikan. Kedua, ya, tujuan pembelajaran yaitu apa? Menggali informasi. Nanti kalian dapat menyimpulkan cara-cara bekerja keras itu seperti apa dan tanggung jawab. Supaya apa? Ini akan menjadi bekal kalian nanti ketika sudah lulus. Ya, ketika kalian nanti kembali kepada masyarakat, supaya ini nanti menjadi bekal kalian. Jadi keluar itu kita sudah siap. Oke, saya sudah siap. Saya terjun di masyarakat. Berikutnya cakupan pembelajaran. Materinya apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang pertama yaitu kerja keras dan tanggung jawab. Kedua, kaitan perilaku kerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Itu materinya, ya, yang akan kita pelajari. Nah, untuk penilaiannya saya nanti akan membuat uji pengetahuan melalui Google Form. Oke. Berikutnya saya ingin tahu di kalimat ini, ya, pertanyaannya, apa yang ingin kalian lakukan 2-5 tahun ke depan? Jawabnya di mana, Pak? Silakan akses melalui www.mentimeter.com. Sudah masuk ke Mentimeter? Ini. Pergi ke menti.com. Kodenya itu 27949721. Sudah bisa? Nah itu, apa yang ingin kalian lakukan 2-5 tahun ke depan. Kalian pengen apa? Dijawab di situ. Di tiga itu. Tiga-tiganya kalian jawab. Kamu pengen apa sih? Boleh berbeda. Boleh sama. Boleh kalau bekerja apa? Ya bekerja kan masuk bekerja di mana? Kan harus itu. Oke, sudah ada jawabannya ya. Menjadi desainer sukses, alhamdulillah. Nikah, wow, luar biasa. Kerja apapun itu 1 tahun, kuliah 4 tahun. Wah, menjadi pengusaha kain sesuai dengan jurusan kalian ya, tata busana. Oke, sudah selesai, cukup ya. Ya, ini semua keinginan yang akan kalian proyeksikan untuk 2-5 tahun ke depan. Oke, yang sudah selesai apinya boleh ditaruh kembali. Ya, terima kasih anak-anak atas jawaban kalian semua. Pak, ini fungsinya untuk apa? Ini sebagai proyeksi kalian, merencanakan dari sekarang 2-3 tahun ke depan. Apa Pak hubungannya dengan materi yang akan kita bahas? Hubungannya setelah nanti kalian ya menuliskan proyeksi kalian, ya, paling tidak kalian bisa terbuka wawasannya. Untuk apa Pak? Untuk meraih cita-cita. Ya, sebagai bentuk motivasi kalian, saksikan dulu video berikut ini.
Dari video tadi ada yang bisa diambil? Hah? Tentang apa? Yang pertama apa sih? Jangan. Terus apa lagi? Jadi video tadi memberikan pelajaran bagi kita. Yang pertama tadi jangan menyerah. Terus kedua, kerja keras, dia berusaha menyelesaikannya sampai akhir, sampai tujuan. Sama dengan apa yang kita, jika kita punya sesuatu yang kita inginkan, maka kita harus capai itu sampai tujuan. Kita lanjutkan pelajaran, yaitu nikmat kerja keras dan tanggung jawab. Nah, ini ada satu dalil tentang surat Al-Qasas ayat 77. Saya minta kepada Karen untuk membacakan surat Qasas Al-Qasas ayat 77. Silakan, Karen. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa asin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la tuhibbul mufsidin Innallaha la yuhibbul mufsidin. Oke, terima kasih. Tadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kalau kamu tadi berhenti ilaik, maka harus diulang ke belakangnya, sebelumnya. Ya. Udah dilanjutkan. Wala tabdaghil fasadal fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Oke. Artinya? Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Oke, terima kasih ya Saudara Karen. Ya, jadi surat Al-Qasas ini menyebutkan bahwa dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tapi janganlah kamu melupakan bagian di duniamu. Ya, jadi Allah juga menganjurkan kita untuk mencari dunia, tapi bukan kedunian. Kedunian, ya. Maksudnya kedunian apa? Titik-titik kita ukur dengan duniawi, sedikit-sedikit kita ukur dengan harta. Tidak seperti itu. Semua harus seimbang. Nah, pelajaran pertama apa? Yaitu tentang kerja keras. Kerja keras termasuk salah satu yang diajarkan oleh ajaran Islam. Bahkan umat Islam diwajibkan untuk selalu bekerja keras, seperti yang terdapat di surat Al-Qasas. Ya, dari ayat Al-Quran di atas kita mengetahui, dari ayat itu kita mengetahui bahwa bekerja keras ternyata juga merupakan kewajiban dari agama Islam. Jadi Islam itu menganjurkan kita untuk kerja keras, meraih apa yang kita inginkan. Kenapa Pak? Ya karena kita hidup di dunia. Segalanya kita gunakan untuk di dunia, tapi proyeksinya untuk akhirat. Contoh paling mudah begini, kamu kerja, ketika kamu bekerja, kamu dapat apa? Dapat uang, dapat gaji. Gajinya kamu gunakan untuk apa? Kebutuhan sehari-hari, makan. Makan nanti menjadi apa? Energi. Energi bisa kita gunakan untuk kemana-mana. Bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Kelihatannya kita memang bekerja untuk dunia, tapi proyeksinya untuk akhirat. Paham ya? Jadi kita bekerja supaya ada tenaga. Ojo dikira kaono. Yang penting gini, ada pernyataan. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup.
Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Makan untuk hidup. Jangan hidup untuk Nah, perilaku apa yang mencerminkan orang itu disebut bekerja keras? Yang pertama, mengerjakan sesuatu agar diperoleh hasil yang maksimal. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalian jurusan tata busana. Ketika kalian nanti diminta untuk membuat sebuah busana, maka jangan dikerjakan secara setengah hati. Kerjakan secara maksimal, sungguh-sungguh. Supaya apa hasilnya? Bagus. Berikutnya, bagaimana caranya? Ya, saat bekerja dan berusaha hendaknya kita niat beribadah hanya kepada Allah. Jadi kamu kerja, nanti kamu usaha, kamu belajar sekarang, ya, itu niatkan beribadah kepada Allah. Supaya apa? Nanti kalau sudah dapat ridhonya Allah, semua urusan jadi mudah. Oke, berikutnya kita berbicara tentang tanggung jawab. Apa tanggung jawab itu? Tanggung jawab itu adalah sebuah beban kewajiban, suatu pekerjaan atau tugas yang harus dipikul sesuai dengan ketentuannya. Kalau kamu dikasih beban, disuruh menyelesaikan satu gaun, ya selesaikan itu satu gaun. Pak, saya bisa 2, Pak. Oh, silakan, malah lebih baik. Ya, tapi jangan sampai tanggung jawab itu bereset. Apa Pak bereset? Tidak sesuai dengan rencana. Karena siapa? Ya kadang-kadang karena ulah kalian sendiri. Nah, kaitan kerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sifat kerja keras itu menunjukkan hal yang sangat penting untuk dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, namanya sifat baik itu harus dibiasakan. Untuk itu saya minta kepada kalian ya untuk berdiskusi. Ya, diskusi apa, Pak? Yang pertama, ya, kalian nanti saya bagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok akan membahas satu foto yang tadi sudah saya tampilkan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti yang paling belakang bisa gabung ke sini, ya. Oke ya. Kelompok 1 akan membahas tentang Khairul Tanjung. Ya. Kelompok kedua akan membahas tentang Erick Thohir. Kelompok ketiga akan membahas tentang Sandiaga Uno. Apa Pak yang dibahas? Yang pertama kalian cari biografinya. Ya. Setelah selesai saat kalian cari biografinya, kemudian nilai-nilai apa yang bisa kalian terapkan ya dari orang-orang sukses tersebut untuk kehidupan kita sehari-hari. Jawabannya nanti ditulis, kemudian nanti saya minta masing-masing untuk mempresentasikan. Oke, waktunya 10 menit. Silahkan kalian untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Oh ya, kalian bisa cari di internet atau di manapun ya. Tapi yang jelas sumbernya harus jelas seperti pelajaran kemarin ya. Jangan sampai sumbernya abal-abal biar beritanya tidak bohong. Boleh nyari di koran, di clipping artikel. Oke, saya akan melakukan penilaian ya pada keaktifan kalian berdiskusi.
Sudah. Oke, sudah selesai, waktunya sudah habis. Silakan menghadap ke depan dulu. Menghadap ke depan dulu, ya. Enggak apa-apa, belum kembali dulu enggak apa-apa, tapi harus menghadap ke depan. Nah, enggak enak ya. Koncone kok presentasi dibokongi kan enggak enak. Oke. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 13. Nanti yang maju dulu adalah nomor 3. Ya, nanti kalian presentasikan. Ya. Kalian presentasikan terus ya. Nanti kalau sudah selesai saya pengen nanti ada tepuk tangan yang berbeda. Kalau saya bilang tepuk tangan yang meriah, tepuk tangan meriah. Meriah, karena kan tepuk tangan meriah. Kalau begini aja kan enggak meriah ya. Meriah. Oke? Oke, kepada kelompok 3 saya persilakan untuk berpresentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, memegang nilai. Khairul Tanjung memberi contoh, salah satu nilai yang ia pegang adalah tidak merusak alam. Maka dari itu, ia tidak mempunyai bisnis di bidang pertambangan. Demikian pemaparan dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Perilaku apa yang bisa kita aplikasikan sebagai orang belajar? Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, yang bisa kita lakukan sebagai pelajar adalah rajin belajar di sekolah, tidak menyontek saat ulangan, mengerjakan menggunakan pikiran sendiri, selalu mengerjakan tugas, dan hadir tepat waktu. Bagaimana dengan pendapat saya? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri diskusi ini. Terima kasih kepada kelompok 1. Silakan ditutup dulu, kemudian kembali ke bangku. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya kelompok 2 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Ayo, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Erick Thohir. Biografi Erick Thohir. Nama Haji Erick Thohir, penguasa dan filantropis, menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia ke-9 Kabinet Indonesia Maju. Lahir Jakarta 30 Mei 1970. Organisasi yang didirikan Mahaka Media. Nilai kerja keras. 1. Serius dalam pendidikan. 2. Ikuti passion dengan serius. 3. Fokus dalam hal yang akan kita capai. 4. Mengupgrade kemampuan diri. 5. Networking atau membangun jaringan. 6. Belajar sambil praktik untuk bisa meraih kesuksesan dalam bisnis. 7. Temukan lingkungan yang suportif. Demikian pemaparan dari saya buka sesi tanya-jawab. Ada yang mau bertanya? Saya. Kiat-kiat apa saja yang bisa membuat pekerjaan yang kita lakukan bernilai ibadah? Terima kasih atas pertanyaannya. Kiat-kiat yang harus kita lakukan agar pekerjaan kita bernilai ibadah, yang pertama, harus menyesuaikan semua pekerjaan dengan aturan agama yang berlaku dalam ajaran Islam. 2. Sebelum melakukan pekerjaan, hendaknya memulai dengan niat suci dan hati tulus. 3. Setiap pekerjaan hendaklah dilakukan dengan baik dan benar. Bagaimana? Apakah ada pendapat lain? Ya, silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menyampaikan pendapat saya. Pertama, bekerjalah di dalam bidang usaha yang halal dan bukan pekerja yang dilarang agama. Kedua, dalam bekerja, hendaklah ingat ibadah dan mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari nafkah untuk keluarga. Ketiga, bekerjalah dengan jujur dan benar.
Jangan lupa selalu berzikir kepada Allah. Terima kasih. Ada tambahan informasi? Oke, tidak ada. Untuk kelompok 2 silakan kembali ke tempat masing-masing. Saya ucapkan terima kasih yang banyak. Tutup dulu ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, terima kasih ya tadi atas presentasinya, presentasi yang luar biasa bagus. Masih semangat? Semangat. Masih semangat? Semangat. Oke, bagus. Tokoh inspiratif asli orang Indonesia. Ketiga orang ini bukan sembarangan orang. Salah satu termasuk konglomerat. Tapi apakah semua diperoleh dengan bersantai-santai? Tidak. Semua dihasilkan dengan cara yang kerja keras. Pak Erick Thohir itu sudah kaya, Pak. Pertanyaan saya, kalaupun sudah kaya, apakah dia bisa meneruskan perjuangan dari bapaknya kalau dia tidak bekerja keras? Tidak. Berarti bagaimana? Harus juga bekerja keras. Makanya Erick Thohir juga sukses. Khairul Tanjung, ya. Apakah dia cuma diem aja? Tidak. Ini malah anak orang biasa-biasa saja. Bukan dari golongan orang yang kaya, bahkan cenderung sederhana. Tapi dia berusaha keras hingga akhirnya dia meraih apa yang sekarang diimpikan. Apa? Punya media televisi. 1 Pak, enggak. Berapa? 2, Trans 7 dan Trans TV. Berikutnya Sandiaga Uno. Ya, salah satu menteri juga bersama dengan Erick Thohir. Dia pernah dipecat. Sakit enggak kalau dipecat? Sakitnya tuh di sini. Ya. Kenapa, Pak? Tapi apakah dia kemudian menyerah begitu saja? Tidak. Dia bangkit, kemudian mendirikan sebuah perusahaan sehingga dia bisa menjadi seperti sekarang. Yang penting apa tadi 2 hal? Bekerja keras dan tanggung jawab. Oke. Anak, untuk menguji ya pengetahuan kalian, silakan dibuka ya di link.tri/materi daringku. Boleh dibuka dulu HP-nya. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Sudah dikirim? Oke, terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan nanti hasilnya bagus. Nanti hasilnya akan saya share di grup kelas. Pak, kalau di bawah KKM bagaimana? Remedi. Tapi saya harap itu tidak ada. Paham ya? Oke. Kita sudah di penghujung pelajaran, penghujung materi. Untuk itu saya akan menyimpulkan materi dari awal sampai akhir. Kesimpulan apa yang bisa kalian petik dari pelajaran
nikmatnya bekerja keras dan tanggung jawab? Ada yang tahu? Angkat tangan. Oke, jawab. Kerja keras adalah melakukan kegiatan yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan tanpa mengenal lelah atau tidak akan berhenti sebelum target kerja tercapai. Kerja keras itu yang pertama kesimpulannya adalah melakukan kegiatan dengan sungguh-sungguh. Oke, berikutnya ada yang mau menambahkan lagi? Ya, silakan. Hikmah bekerja keras yaitu dapat mengembangkan kemampuan diri, membentuk diri agar memiliki tanggung jawab dan disiplin, serta mengangkat derajat dan martabat manusia. Ada tambahan lagi? Saya, Pak, tanggung jawab muslim berkaitan erat dengan kewajiban yang dibebankan. Tanggung jawab seorang muslim itu berkaitan erat dengan yang dibebankan. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman kalian. Maria. Oke, jadi kaitan kesimpulannya apa tadi sudah diucapkan oleh teman kalian, benar ya? Yang pertama, kerja keras adalah melakukan kegiatan untuk dikerjakan dengan sungguh. Hikmah bekerja keras yaitu dapat mengembangkan kemampuan diri serta punya tanggung jawab. Dan yang terakhir, perilaku kerja keras, jujur, tanggung jawab, adil, dan toleransi merupakan hal yang berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Tambahan dari saya, jadi kalau kalian menjadi orang yang jujur, otomatis pekerjaan yang akan datang kepada kalian. Pesan saya, kejujuran harus di nomor 1. Paham ya? Oke, terima kasih anak-anak. Kita sudah di penghujung materi. Untuk rencana tindak lanjutnya, silakan kalian buat ya di sebuah kertas, kalian hias dengan baik, kemudian kamu tuliskan rencana kamu apa dan apa yang akan kamu lakukan untuk mewujudkan rencana kalian. Nanti tugasnya ya dibingkai yang baik, dikumpulkan minggu depan. Jangan lupa ya. Dan itu sebagai wujud mimpi kalian. Terima kasih anak-anak. Bagaimana pelajaran pada siang hari ini? Alhamdulillah senang. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran di pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua dan saya berpesan ya nanti tolong hati-hati ketika di jalan, tidak perlu kebut-kebutan apalagi kepot-kepotan ya. Ya, yang penting sampai rumah dengan selamat. Dan yang terpenting lagi, kalian senantiasa diberi kesehatan. Amin, Allahumma amin. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.